Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky Susilo. Di sini saya akan membuat pemodelan dari SolidCam atau Computer Aided Manufacturing, yang dimana SolidCam sendiri untuk membantu sebuah komputer atau komputasi untuk membantu manufaktur seperti itu. Di sini prosesnya setelah kita mendesain spesimen atau benda kerja yang akan dikerjakan oleh mesin, selanjutnya akan dimodelkan di CAM, disimulasikan pahatnya, disimulasikan jenis mesinnya seperti apa, gerakan pahatnya seperti apa, arah pemakanannya seperti apa, dan lain sebagainya, yang dimana nanti akan ditampilkan dalam sebuah kode yang dapat dibaca oleh mesin tersebut. Kode-kodenya di sini berupa G-code seperti itu. Nah, di sini saya membuat benda ini bidak catur ya, ratu atau star, dan benda ini berbentuk silinder pejal atau silinder. Di sini berarti kita akan membuat benda ini untuk dapat dikerjakan di mesin bubut atau mesin turning. Nah, kita langsung mulai saja. Yang pertama, sebelum itu sedikit tambahan, untuk menambahkan SolidCam sendiri apabila tidak ada pada laptop seperti itu, kita bisa menambahkan secara manual melalui fitur setting, lalu klik add-ins. Di sini kita cari saja yang namanya SolidCam, lalu kita klik OK. Nah, nantinya akan tampil di layar tampilan seperti ini. Kita klik SolidCam, atau cara yang kedua kita bisa mengklik pada SolidCam Operation Feature dan SolidCam Tree Feature, fitur tree seperti ini, itu sama aja ya. Kita akan mulai. Yang pertama kita klik Define Machine. Define Machine sendiri berfungsi untuk fungsinya adalah untuk memilih permesinan yang digunakan. Di sini kita menggunakan mesin turning, dan mesin duty-nya kita pilih light duty. Kenapa light? Karena ini hanya permodelan yang digunakan untuk mesin-mesin turning atau mesin bubut pada anak-anak SMK atau anak-anak kuliah seperti itu. Sedangkan medium dan medium heavy biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita klik Define Machine lagi. Define Machine juga kita bisa menentukan jenis pahat yang digunakan. Di sini kita tidak usah rubah, ini ada semua. Kalau mau dihapus tidak apa-apa. Misal kita hapus yang tidak perlu seperti itu, kalau tidak juga tidak apa-apa. Lalu yang selanjutnya kita pilih prosesor, karena kita melakukan mesin turning. Post processor atau G-code yang akan ditampilkan nanti berupa mesin turning juga. Di sini namanya adalah D2 Axis Tutorial seperti itu. Ini sudah benar. Lalu kita beralih ke chart. Di sini Define Machine juga bisa menentukan chart. Kita klik edit. Untuk chartnya sendiri kita sesuaikan dengan yang ada di Lab CNC. Untuk diameter luarnya kita pilih 110. Untuk diameter dalam kita pilih 40, dan untuk ketebalan kita pilih 55. Lalu untuk number of step kita pilih 3, dan width-nya 5 mili. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah benar, kita klik OK.
lalu kita klik OK lagi. Nah, define machine sudah, lalu kita klik ke coordinate system untuk menentukan koordinat titik 0 arah pemakanannya. Di sini karena koordinatnya sudah benar, atau kita bisa klik entities, kita klik sini seperti itu. Sama aja, ini sudah benar ya, di pojok kanan arah pemakanannya, kanan tengah. Oke, kita klik OK saja. Lalu kita klik stock manager. Stock manager ini untuk menentukan dimensi stok seperti apa. Kita di sini pilih, sebenarnya ini materialnya dari kayu mahoni, namun karena kayu mahoninya sendiri sudah tidak ada di sini, kita pilih aluminium alloy saja, tidak usah diubah. Untuk stok type-nya kita pilih round bar karena bentuknya silinder. Untuk stock manager sudah benar, lalu kita klik setup. Setup tidak usah dirubah, ini sudah benar. Lalu langkah selanjutnya kita extract machinable feature. Extract machinable feature sendiri berfungsi untuk mengenali profil yang dapat dibentuk pada mesin. Profil-profil yang dikenali seperti ini, kita bisa lihat ini gerakan bentuk profilnya nanti. Lalu setelah extract machinable feature, kita klik generate operation plan, digunakan untuk memindai profil yang dikenali, kemudian menentukan pahatnya, pahat yang digunakan untuk memakan profil ini apa, dan proses lainnya. Setelah itu kita juga bisa menghapus operasi yang tidak digunakan. Seperti di sini, operasi yang tidak digunakan adalah cut off, kita delete saja. Oke, setelah itu kita klik generate toolpath. Generate toolpath sendiri akan secara otomatis membuat arah gerakan pemakanan pahat. Jadi arah gerakannya sudah ditentukan di sini. Lalu kita klik simulate toolpath untuk melihat simulasi arah gerakan pahatnya atau melihat proses pemakanannya seperti apa. Kita klik. Nah, di sini kita bisa menentukan kecepatan gerakan pahatnya seberapa. Saya pilih cepat aja biar cepat selesai. Kita klik run. Nah, di sini bisa dilihat gerakan pahatnya seperti itu. Di sini untuk melihat sudah termakan atau belum, kita bisa mengklik di display option di show difference. Nah, di sini untuk profil yang berwarna hijau seperti itu artinya pemakanan sudah terjadi secara sempurna. Namun untuk yang berwarna biru tua ini itu menunjukkan bahwa profil tersebut belum dimakan, bagian tersebut belum dimakan sepanjang 0,4 mm atau lebih. Yang biru muda juga sama, belum dimakan sepanjang 0,1. Lalu kalau benda kerja kalian ada yang warnanya sampai kuning atau merah, itu artinya benda kerja tersebut termakan sejauh sekian, seperti itu. Nah, ini kenapa bisa biru? Mungkin karena pahat yang digunakan ada yang tidak kita gunakan di sini. Harusnya pakai pahat yang jenis yang lain seperti itu. Tidak apa-apa, mungkin kita klik OK saja. Kita bisa melihat gerakan pemahatannya seperti ini juga. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah post processor, di mana ini akan menampilkan sebuah kode yang nantinya kode-kode ini yang bernama G-code ini akan
ditampilkan atau dibaca di mesin CNC sebelum akhirnya mesin CNC melakukan operasinya. Di sini mesin bubut. Kita klik saja post proses. Di sini kita pilih file yang akan dimasukkan, kita beri nama solid cam turning to gasket cam. Kita klik save. Nah, di sini kita bisa melihat G-code-nya. Nah, seperti itu. Ini G-code-nya N, G, X, Z. XZ itu arah koordinatnya. Lalu setelah itu kita klik OK. Untuk membacanya kita bisa melihat di sini. Nah, di sini ini adalah G-code yang nantinya akan kita masukkan pada mesin CNC TU2A atau mesin CNC bubut. Atau sebenarnya kita bisa buka di aplikasi SolidWorks-nya langsung yang bisa membaca G-code-nya. Namun tidak tahu kenapa ini tidak terbuka seperti itu. Ya mungkin ya kita lanjut saja. Di sini kita punya spesimen yaitu connecting rod. Di sini berarti kita menggunakan pemodelan mesin CNC TU3A atau mesin milling karena bentuknya bukan silinder. Mungkin kita langsung mulai saja. Untuk mesin milling sendiri sebenarnya kurang lebih prosesnya sama, cuman yang membedakan di define machine kita pilih mill metric dan mesin duty-nya kita pilih light. Untuk tool grip-nya kita biarkan saja. Sebenarnya kalau mau memilih pahat-pahat yang digunakan juga boleh-boleh saja, cuman di sini kita langsung skip ke post processor. Post processornya sendiri kita gunakan, kita cari yang namanya mill metric. Ini juga merupakan G-code yang ditampilkan sama dengan mesin CNC yang ada di lab. Lalu sebentar, tadi belum di select mill metric. Kita pilih select agar secara permanen memilih tersebut. Untuk posting, setup, rotary axis, steel axis tidak usah kita rubah. Kita lanjut saja, kita klik OK. Kita masuk ke dalam coordinate system. Untuk coordinate system sendiri, karena benda ini tidak kotak, kita ingin membuatnya terdefinisi secara kotak. Kita pilih stock bonding vortex. Nah, benda tersebut mengikuti yang awalnya adalah balok seperti itu maksudnya. Nah, kita pilih di sini untuk coordinate sistemnya. Untuk arahnya udah bener ya. Lalu kita klik OK. Oke. Kita tunggu saja sampai selesai. Setelah coordinate system kita pilih pada stock manager. Di sini untuk material kita menggunakan stainless steel untuk connecting rod ini. Untuk stock type-nya kita pilih bonding box karena bentuknya balok. Kita klik OK aja. Tambahan di setup, di mill setup kita klik. Untuk entity-nya kita pilih face ini ya, face paling depan.
setup sendiri berfungsi untuk di mana kita akan melakukan pemakanan awalnya, atau di mana posisi pahat awalan saat melakukan pemakanan, yaitu di depan face yang ini, di atas face yang ini. Untuk face kita klik, untuk perimeter kita klik, untuk multi surface fitur kita klik OK. Nah, setelah di setup, kita sama seperti tadi, extract machinable fitur. Untuk melihat pahat yang digunakan itu apa aja, lalu kita generate operation plan. Untuk melihat arah pemakanannya, maksudnya untuk melakukan arah pemakanan, generate toolpath kita apaikan. Lalu simulate toolpath untuk melihat simulasinya. Kecepatan kita pilih yang paling cepat dan kita klik OK. Kita lihat. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita lihat display optionnya. Ini di SolidWorks sedikit error seperti itu. Ya, ini sama seperti tadi, tapi kenapa masih tidak rapi seperti ini? Karena mungkin jenis pahat yang digunakan berbeda, atau dalam penyetingannya saya mungkin ada kesalahan seperti itu. Tidak apa-apa, kita langsung klik OK. Setelah itu kita klik post process, kita pilih solid, kita beri nama SolidCam milling to gasket cam. Kita klik OK. Lalu kita lihat di sini. Kita klik. Berikut merupakan G-code-nya yang akan digunakan untuk selanjutnya diproses di mesin milling seperti itu, mesin CNC milling TU3A. Lalu kita klik OK. Nah, di sini merupakan G-code yang ada di SolidCam NC Editor. Di sini kita bisa langsung memasukkannya pada mesin milling. Mungkin untuk dari saya sekian. Mungkin ada satu model lagi yang bisa melihat dengan jelas bentuk pemakanan dari milling, karena di sini mungkin agak sedikit tidak rapi seperti itu. Sekian. Kita mulai yang selanjutnya, yaitu saya akan mencoba untuk membuat benda kerja yang
milling. Untuk mesin milling ini apakah bisa sempurna, tidak seperti yang connecting rod tadi. Kita klik define machine, sama proses-prosesnya like. Oke. Tool grip kita pilih, ini benar ya, seperti ini. Untuk post processor kita pilih mill Mach 3, kita select, kita klik OK. Coordinate system sama, ini sama seperti ini, tidak usah kita ubah. Stock manager kita pilih 061 T6 atau aluminium alloys, bener. Untuk setup, mill setup kita pilih face ini, klik OK. Lalu kita ekstrak machinable fitur. Untuk 2,5 mil operation kita pilih rough mill. Kita pilih contour mill, mohon maaf. Lalu untuk toolnya kita pilih yang 6 flat end. Untuk fitur kita klik semua, kita klik OK. Untuk bagian allowance kita pilih 0 mm karena agar pahat menyentuh tepat di benda kerja, seperti itu. Lalu kita klik OK. Lalu kita generate. Toolpath. Kita simulate. Kita lihat. Untuk drillnya sendiri ini belum termakan secara sempurna. Kita bisa pilih di hole machining operation, kita pilih drill. Untuk tool kita pilih 3 mm flat end. Untuk fitur kita klik hole, klik OK. Kita OK saja. Lalu kita generate toolpath lagi, kita simulate. Kita lihat pada show difference. Nah, di sini sudah kelihatan hampir semuanya hijau. Ini biru mungkin karena prosesnya tidak hanya drilling tapi juga bor, atau kemungkinan diameter dari pahatnya sendiri berbeda dengan lubang diameter ini. Mungkin ini bisa 4 atau 5 mili. Tidak apa-apa. Jadi ini adalah proses milling. Lalu kita ke post proses, kita namai terserah. Kita save. Kita lihat kodenya. Lalu pada option kita open G-code file, kita klik. Nah, di sini adalah G-code-nya yang akan kita masukkan pada komputer mesin CNC dan akan diproses seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.